Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah dari mahasiswa ISNISNU Temanggung, Prodi PAI kelas semester 2 dengan NIM 2120018. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang sosiologi yang diampu oleh dosen Ibu Zaidatul Arifah MPD. Di sini saya ingin menerangkan pendidikan dan masyarakat. Pengertian dari pendidikan sendiri, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau kegiatan mendidik. Tujuan pendidikan. 1. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. 2. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang paling khusus dan merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Pengertian dari masyarakat tersendiri. Masyarakat merupakan kesatuan hidup makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Adapun unsur-unsur masyarakat. 1. Telah bertempat tinggal dalam waktu lama di daerah tertentu. 2. Harus banyak manusia dalam daerah tersebut. 3. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepentingan dan tujuan bersama. 4. Adanya dimensi waktu. Pendidikan dan lingkungan sosial. Bagi masyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan proses kemajuan hidupnya, karena anggota mudanya harus memiliki wawasan, keterampilan, dan perilaku yang baik. Selain itu, setiap masyarakat harus melestarikan kebudayaannya sesuai zamannya. Fungsi sekolah bagi masyarakat. Sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat pekerjaan, sekolah memberikan keterampilan dasar, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Yang dimaksud dengan sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapat pekerjaan adalah anak yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Dan sekolah memberikan keterampilan dasar adalah orang yang sudah bersekolah setidak-tidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam masyarakat modern. Dan sekolah membuka kesempatan memperbaiki diri, maksudnya semenjak diterapkannya sistem persekolahan yang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air, maka secara otomatis telah entah dengan suka entah terpaksa telah diterima oleh mereka. Adapun fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Kedua, fungsi kontrol sosial. Ketiga, fungsi pelestarian budaya masyarakat. Keempat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Keenam, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Ketujuh, fungsi reproduksi budaya. Dan yang terakhir adalah fungsi modifikasi sosial. Adapun maksud dari fungsi sosialisasi adalah proses belajar seseorang individu untuk mengenal dan mengetahui nilai-nilai dan norma sosial sehingga dapat berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dan diterima oleh masyarakat sekitar. Dan yang dimaksud dengan fungsi sosial kontrol sosial merupakan metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengarahkan individu anggota masyarakat untuk bertindak sesuai arti norma dan makna nilai sosial yang sudah ada dan terlembaga dalam masyarakat. Dan yang dimaksud dengan fungsi pelestarian budaya masyarakat adalah agar budaya daerah atau Indonesia tidak punah. Contohnya melestarikan tarian dan musik daerah. Dan fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja agar menambah wawasan dalam bekerja maupun bermasyarakat dengan berwawasan yang luas dan tinggi. Adapun fungsi seleksi dan alokasi adalah masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu. Untuk seleksi masuk suatu perguruan tinggi selalu diadakan seleksi.
Fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis kritis berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Fungsi sekolah dan masyarakat. Mengenai adanya 3 bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal disebut juga sekolah, oleh karena itu sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi masih ada lembaga-lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.